491 Beranikah Anda menyatakannya kepada dunia? Dia hanya memanjakan keponakannya karena dia mengingatkannya pada ibunya. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Dia tertegun sejenak. Apakah lelaki ini mencoba menjelaskan sesuatu padanya? Keponakan, katanya. Apakah mereka paman dan keponakan? Namun, mengapa dia melihat jenis pemujaan yang akan ditunjukkan seorang wanita kepada pria yang disukainya di mata keponakannya? Mereka mungkin punya hubungan darah seperti itu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau keponakannya itu menatapnya dengan penuh cinta? Dia mendengus. Kenapa aku harus marah? Ketidakpeduliannya benar-benar membuatnya marah. Sambil menahan amarahnya, dia mendesis, "Kau benar-benar peduli dengan ini." Keheningannya menegaskan kecurigaannya. Karena itu, ia membuat konsesi besar. Jika itu mengganggumu, maka aku akan menjaga jarak darinya. Sudut bibirnya sedikit tertarik, meskipun suaranya tetap netral. Aku tidak memenuhi syarat untuk kau lakukan itu untukku. Dia tak tahan mendengar itu dan dengan tegas mengoreksinya. Kamu punya hak. Saya tidak punya. Sialan. Sambil memegang dagu gadis itu dengan ibu jari dan jari telunjuknya, dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibir gadis itu karena frustrasi. Dia benar-benar mencintai dan membenci wanita ini. Sifatnya yang lancang terutama membuatnya marah. Apa maksudnya dengan tidak punya hak? Padahal dia punya hak saat dia bilang begitu. Aduh, ia melompat kesakitan dan mendorong dadanya, hanya untuk mendapat bantahan. Kalau aku bilang kau punya hak, berarti kau punya. Muyase, apa kau tidak merasa sombong? Apa kau benar-benar berpikir aku terganggu dengan itu? Matanya berkilat dingin dan tajam. Bagaimana kalau aku terganggu? Kalau begitu, katakan padaku, apa hakku? Pria itu terdiam sejenak. Ketika dia hanya menatapnya, dia mendengus kecut. Status apa yang kumiliki hingga berani ikut campur dalam urusan pribadimu? Kamu adalah wanitaku, dan itu memberimu hak penuh. Tegasnya dengan nada mendominasi. Ia tertegun sejenak sebelum membalas dengan seringai mengejek. Kalau aku milikmu, beranikah kau memberitahu dunia tentang kami? Wajahnya tenggelam mendengar kata-katanya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat ekspresi bingungnya. Lihat, hubungan kita adalah sesuatu yang tidak dapat melihat cahaya. Apa yang diinginkannya adalah kehidupan yang stabil yang disertai pernikahan yang bahagia, bukan hubungan yang harus dirahasiakan. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi pihak ketiga dalam suatu hubungan. Dia tidak akan menoleransi gagasan untuk memerankan peran yang tercela meskipun hubungannya dengan tunangannya hanya sebatas nama. Ia membuka mulut untuk berbicara saat memikirkan hal ini. Lihat, kau bahkan tak mampu memenuhi permintaan ini. Muyase, kumohon sadari statusmu dan berhentilah mencariku. Kalau itu memang yang kau inginkan, sudut bibirnya terangkat setelah jeda. Yun Sishi, aku akan membiarkanmu menjadi wanitaku melalui jalur yang benar. Kali ini giliran dia yang menatapnya dengan tidak percaya. Itu, tidak dapat dipercaya. Aku akan nyatakan ke seluruh dunia bahwa kau adalah wanitaku. Dia akan melakukan itu ketika waktunya sudah tepat. Saat ini, situasi politik di dalam keluargamu sedang berada di puncak kekacauan. Dengan kesehatan kakeknya yang semakin memburuk setiap hari, perebutan kekuasaan semakin sengit. Beberapa orang kehilangan kesabaran, menganggap bahwa inilah saatnya untuk pergantian kekuasaan. Jika dia mengumumkan statusnya dalam hidupnya sekarang, musuh-musuhnya mungkin akan menyakitinya untuk mendapatkan dia. 492 Aku akan memberitahukannya pada dunia. Suatu ketika dia naik menjadi kepala keluargamu. Suatu ketika dia memegang kekuasaan tertinggi dalam keluargamu. Setelah dia membasmi musuh-musuh di keluarga besarmu. Suatu hari nanti, dia akan menyatakan pada dunia bahwa Yun Sishi adalah wanitanya. Itulah janjinya padanya. Apakah maksudnya, bahwa dia akan memberinya rumah? Tiba-tiba tenggorokannya tercekat. Ia pikir kebahagiaan adalah sesuatu yang di luar jangkauannya. Meskipun memiliki keluarga yang lengkap adalah hal yang normal bagi orang lain, kebahagiaan itu terasa begitu jauh baginya. Saat ini, pria ini mengatakan padanya bahwa suatu hari dia akan menjadi wanitanya. Wanita sahnya. Apakah ini yang dimaksudnya? Apakah hari itu akan tiba? Entah mengapa dia merasa tidak percaya. Merasa agak marah, dia membalas, "Wanita, apakah kamu meragukanku?" Ia menatapnya kosong. Wajahnya kosong melompong saat itu. Jantungnya serasa ditusuk jarum saat dia menatapnya. Muyase,
Jawablah aku, apakah kamu mencintaiku? Dia menatapnya tajam saat melontarkan pertanyaan ini padanya. Tiba-tiba dia kehabisan kata-kata. Dia agak bingung bagaimana mendefinisikan cinta. Dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, dan Yun Cixi, apapun bentuknya, adalah satu-satunya wanita yang pernah dia miliki. Dia selalu bersikap sombong dan tidak peduli, dia seperti angin yang tidak suka dikekang. Namun, sejak wanita ini memasuki dunianya, segalanya tampak kehilangan tatanan. Dia juga mulai terbiasa dengan kehangatan di tempat tidurnya. Dia merasa sedikit tidak nyaman tanpa dia. Dia punya sifat posesif yang kuat terhadapnya, dia tidak suka pria lain melihat dan menyentuhnya. Dia hanya bisa menjadi miliknya. Dia akan sangat merindukannya saat dia tidak ada. Dia akan merindukan tatapan matanya, dia akan merindukan alisnya yang terjalin erat, dia akan merindukan protes genitnya, dan dia akan merindukan penampilannya yang malu-malu dan mulai tumbuh di bawahnya. Dia ingin sekali menatap wajah damai gadis itu ketika dia tertidur lelap sambil meringkuk di sikunya yang tertekuk. Jika ini berarti dia mencintainya, maka dia akan mengakui bahwa dia sedang jatuh cinta. Dia hanya malu mengucapkan pernyataan itu keras-keras. Maka, dia menjawabnya dengan menundukkan kepalanya dan mengecup lembut bibirnya. Ciuman ini tidak disertai badai apapun sebelumnya, lelaki itu hanya mengecup bibirnya dengan lembut, bagaikan capung yang menyapu permukaan air. Memperlakukannya seperti harta yang paling berharga di dunia, dia dengan hati-hati memeluknya. Dengan hati-hati, ia membalas ciumannya dan menempelkannya di bahunya. Ia sangat puas dengan responsnya yang agak canggung namun agresif. Ia mengeratkan pelukannya dan memperdalam ciuman. Keduanya yang asyik dengan kemesraan mereka tidak menyadari ada sosok kurus berdiri di dekat jendela di belakang mereka. Yun Tianyu berdiri menyamping di depan jendela dengan pijamannya. Dengan tangannya mengangkat salah satu sudut tirai dan mengintip keluar, ia menyaksikan sepenuhnya adegan mesra itu. Perasaan campur aduk muncul di wajahnya yang tampan dan muda. Dia mungkin masih muda dan kurang pengalaman dalam urusan cinta antara orang dewasa, tetapi dia bisa merasakan bahwa ibunya yang bodoh itu sedang jatuh cinta. Dia dapat merasakan cinta yang dimiliki ibunya terhadap pria itu. Tiba-tiba kilatan kesepian melintas di matanya, dan setelah itu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia mengepalkan tangannya dan dengan lembut memukul dadanya yang agak sakit dengan tangan itu. Kalau suatu hari ibunya bilang cinta sama cowok itu, tanpa ragu dia akan terima cowok itu jadi ayahnya. Akan tetapi, ini tidak berarti dia akan tinggal diam saja jika pria ini pernah menindas ibunya. 493 rekam atau nyahlah. Kembali ke tempat tidurnya, Yun Tianyu meringkuk di balik selimutnya dan mengambil bingkai foto kecil namun rumit dari meja samping tempat tidur. Foto itu diambil saat ia bersama ibunya di taman hiburan beberapa hari yang lalu. Dia menekan bingkai itu erat-erat ke dadanya dan tertidur dengan tenang. Pagi selanjutnya, setelah Yun Cixi bangun dan membersihkan diri, ia menuju ke ruang makan dan melihat putranya sudah menyiapkan sarapan di atas meja. Yun Yecheng segera menyapanya. Cixi, selamat pagi. Ayah, Yuyu, selamat pagi. Bu, cepatlah sarapan. Anak laki-laki itu menarik kursi untuknya dan, dengan membungkuk seperti seorang pria, mempersilakannya duduk. Dia menertawakan kejenakaannya saat dia menduduki kursi itu. Dia berjalan ke sisinya dan bertanya sambil tersenyum, Bu, apakah ibu tidur nyenyak tadi malam? Pertanyaannya mengejutkannya. Teringat ciuman malam sebelumnya, ia menjawab dengan rona merah di wajahnya, Tidurku nyenyak. Dia menyeringai. Bagus sekali. Kamu baru saja mimpi buruk. Bukan apa-apa. Ibu bodoh, cepat sarapan. Ini telur mata sapi goreng Yuyu dengan penuh cinta untukmu. Setelah berkata begitu, ia meletakkan piring di hadapannya. Di dalamnya ada telur goreng berbentuk hati yang ia buat dengan hati-hati. Sudah sarapan belum? Ibu bodoh, jam berapa sekarang? Aku harus lapor ke TK. Dia mengejeknya. Begitu dia mengingat kembali para setan yang cerewet dan berjingkrak-jingkrak yang harus dia hadapi di taman kanak-kanak, kesedihan tampak jelas di wajah anak kecil itu. Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Dia merasa IQ-nya akan anjlok jika dia terus belajar di taman kanak-kanak itu selama beberapa tahun lagi. Yun Yecheng berkata, Cixi, cepatlah pergi bekerja setelah sarapanmu. Aku akan mengantar Yuyu ke taman kanak-kanak. Hati-hati di jalan. Ayahnya pun pergi bersama putranya. Beberapa hari yang lalu, ia membelikan mobil untuk Yun Yecheng.
Yun Yecheng sudah tidak mengendarai mobil selama bertahun-tahun setelah perusahaannya bangkrut. Meskipun begitu, ia berusaha membiasakan diri mengendarai mobil, dan dalam beberapa hari, ia sudah bisa mengendarainya dengan lancar. Saat kendaraan itu keluar dari pintu masuk rumah, sebuah limusin hitam mengikutinya dari dekat. Setelah kejadian di taman hiburan itu, Li Hanlin secara khusus mengatur pengawal untuk melindungi Yuyu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kembali ke rumah, begitu Yun Cixi selesai sarapan, dia bergegas pergi juga. Di perusahaan, Lin Fengtian duduk di kantornya dengan beberapa asisten direktur berdiri di satu sisi ruangan, mereka gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Qin Zhou duduk di sofa dan mengikir kukunya dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, kantor yang luas itu diselimuti udara dingin. Bagaimana kita merekamnya? Bagaimana kita merekam ini? Lin Fengtian membanting telapak tangannya yang besar ke permukaan meja. Di atas meja itu terdapat surat perintah yang dikeluarkan untuknya. Daftar aturan yang mengesankan mengenai adegan Yun Cixi tercetak di sana. Tidak ada adegan ciuman. Tidak ada adegan ranjang. Tidak ada adegan berpelukan. Tidak ada adegan berpegangan tangan. Saat membaca sekilas daftar itu, dia hampir menyemburkan darah karena marah. Dekrit-dekrit ini khususnya dikeluarkan oleh Mu Yaze. Namun, di antara semua yang tercantum di bawah ini, hanya 4 yang disebutkan di atas saja sudah cukup membuat direktur ini gila. Bagaimana kita merekam ini? Bagaimana? Apa tuanmu sudah gila? Ketika dia memberikan perintah larangan ini kepada Mu Yaze dan mencoba membujuknya dengan segala cara, Mu Yaze hanya berkata dengan acuh tak acuh, rekam atau nyahlah. Set. Qin Zhou berusaha menenangkannya. Direktur Lin, tenanglah. Kau berada di wilayah tuanmu, tapi berani berkata begitu tentangnya. Lin Fengtian merasa seakan-akan akan terkena stroke. Tidak ada bentuk keintiman yang diizinkan selama penembakan. Apakah seseorang harus mencari pengganti untuk sebuah hubungan? Apakah ini masih dianggap sebagai pembuatan film? 494 mendapatkan kembali ingatannya satu. Apakah dibutuhkan pemeran pengganti untuk memfilmkan film remaja ini untuk kecupan di bibir atau aksi berpegangan tangan? Apa aku harus pinjam bibir orang lain untuk adegan ciuman dan tangan orang lain untuk adegan berpegangan tangan? Kenapa repot sekali syuting film ini? Qin Zhou langsung mengoreksinya. Kita harus cari 2 pemeran pengganti. Sings bilang dia takut berciuman dan berpegangan tangan hanya untuk syuting. Makanya kita harus cari beberapa pemeran pengganti juga. Mendengar itu, darah Lin Fengtian langsung mendidih. Bajingan. Dia tidak mempunyai cara untuk melampiaskan amarahnya kecuali dengan bersumpah, hanya karena Mu Yaze adalah orang yang telah mengeluarkan perintah larangan tersebut. Uang bukan masalah. Huan Yu memiliki modal, dan dia bisa menghabiskannya dengan bebas. Akan tetapi, jika ia melanggar aturan apapun dalam perintah pengadilan itu, filmnya akan dibatalkan. Qin Zhou mengelus dagunya. Ia merasa ada sesuatu yang cukup menarik antara Yun Cixi dan Mu Yaze. Siapa Yun Cixi ini sampai tuanmu begitu perhatian padanya? Seorang asisten sutradara curiga. Hati-hati. Apa ini hati-hati? Oh, tolong. Aku mengedit skenario adegan ciuman berulang kali, dan tepat saat aku sedang menyusunnya, 2 pemeran pengganti malah merusaknya. Lin Fengtian sakit kepala. Pikiran untuk menggunakan pemeran pengganti untuk memfilmkan adegan ciuman yang diedit dengan cermat membuatnya patah hati. Dia cukup menyukai Yun Cixi dan berpikir bahwa Yun Cixi memiliki potensi. Mungkin, setelah film ini diputar, dia bisa menjadi Han Yuyan berikutnya. Tidak, dia pasti bisa melampauinya. Butuh 10 tahun untuk mengasah pedang. Lin Fengtian sangat percaya diri dengan film ini. Dengan dana yang besar dan kru produksi yang mumpuni, ditambah popularitas Gu Xing's, Lin Fengtian berharap film ini akan memecahkan rekor dunia di industri perfilman. Namun, dengan batasan tak terhitung jumlahnya yang diberikan padanya oleh Mu Yaze, tangan dan kakinya benar-benar terikat. Ia tak kuasa menahan amarahnya, tapi mau bagaimana lagi? Apa lagi yang bisa dilakukan? Siapakah Mu Yaze? Dia adalah pewaris tunggal di Sheng Financial Group. Semua orang di perusahaan bergantung padanya untuk penghidupan mereka. Apa gunanya melawan? Oleh karena itu, meskipun ia mengutuk laki-laki itu karena bersikap tidak baik, ia tetap bergegas mencari pengganti. Qin Zhou mengundang Yun Cixi untuk makan siang di restoran Cina. Saat mereka duduk bersama, dia menjelaskan masalah itu padanya. Dia cukup terkejut dengan penjelasannya. Mu Yaze yang memesan itu.
Meski terkejut, dia tetap senang dengan sikap posesifnya. Direktur Lin marah sekali sampai hampir kena stroke. Tegasnya. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Seserius itukah? Sishi, aku ingin bertanya, apa hubunganmu dengan tuanmu? Aku lihat dia sangat mengkhawatirkanmu. Karena agak kepo, dia mencoba mengorek informasi darinya. Tuan Qin, Anda cukup kepo, iya. Menjadi kepo adalah naluri ketika bekerja di industri ini. Selagi keduanya berbasa-basi, seorang pelayan menyajikan hidangan satu persatu. Sayangnya, gaunnya terkena cipratan teh. Pelayan itu langsung pucat pasi karena ketakutan dan berulang kali meminta maaf. Maaf, itu kecelakaan. Lupakan saja, bukan masalah besar. Ia mengabaikan permintaan maafnya. Untungnya, ia mengenakan gaun hitam hari ini, jadi tidak terlalu penting. Dia meminta izin pada Qin Zhou sebelum dia bangkit untuk membersihkan gaunnya di kamar mandi. Wan Ru, kamu terlihat kurang sehat akhir-akhir ini. Apa kamu kurang istirahat? Di kamar mandi, Mu Wan Ru merapikan riasannya sambil fokus pada bayangannya. Di sampingnya, Aaron mengecup lembut telinganya dan melingkari pinggangnya. 495 mendapatkan kembali ingatannya dua. Mu Wan Ru menyikutnya dengan paksa sekali dan memperingatkan tanpa emosi, biar ku peringatkan kau, jangan terlalu sensitif padaku saat kita di luar, nanti orang lain melihat kita. Aku tahu. Aaron mundur setengah langkah dan dengan enggan menjaga jarak darinya. Ia bersandar di dinding dan melirik punggungnya dalam diam, ia masih puas dengan ini. Sementara itu, dia melotot ke arahnya, dia berpikir bahwa kesalahan terbesarnya adalah terlibat dengan pria ini. Dia tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Dia ingin benar-benar putus dengannya, tetapi jika dia melakukannya, dia tahu dia akan membocorkan rahasianya, jadi, dia dengan terpaksa mempertahankan hubungannya dengan dia. Dia akan melangkah selangkah demi selangkah. Ketika saatnya tiba, dia akan menyingkirkannya guna menghindari masalah di masa mendatang. Ia kembali mengamati dirinya di cermin. Meskipun wajahnya yang terpantul memakai riasan tebal, riasan itu hampir tak mampu menyembunyikan keletihannya. Pikirannya agak kacau beberapa hari terakhir ini, jadi ia tidak bisa beristirahat dengan baik. Dihantui mimpi buruk, ia berguling-guling dalam tidurnya. Dia terus-menerus mendapat firasat buruk. Wajahnya menampakkan kemarahan yang mengerikan saat memikirkan hal ini. Sampah-sampah itu. Dia tidak dapat memahami bagaimana mereka gagal menangani anak berusia 6 tahun. Dia hanyalah seorang anak berusia 6 tahun dengan kekuatan yang sangat terbatas di tangannya, namun mereka tetap gagal membunuhnya. Yang lebih mengerikan adalah pembunuh bayarannya telah menghilang tanpa jejak. Awalnya, ia khawatir rencananya terbongkar, tetapi bahkan setelah beberapa hari, rencananya tetap tidak terbongkar. Namun, kegelisahannya tak kunjung reda. Setelah gagal kali ini, ia hanya bisa memikirkan rencana lain. Ia hanya takut membuat orang lain khawatir dengan kegagalan ini, lagi pula, akan jauh lebih sulit baginya untuk menyerang Yun Sishi lain kali. Dia punya alasan untuk putus asa ingin melenyapkan pasangan ibu anak itu. Kesehatan Mutua semakin memburuk dari hari ke hari. Karena itu, ia semakin panik mencari orang-orang dengan garis keturunanmu yang tinggal di luar. Yun Tianyu tidak penting baginya. Dia masih anak-anak dan belum dewasa, seberapa besar ancaman yang bisa dia berikan padanya. Dia sama sekali tidak peduli padanya. Sayangnya, dia punya hubungan baik dengan Yun Sishi. Kalau dia kembali, Yun Sishi pasti bisa bikin masalah dengan keluargamu, kan? Jika itu terjadi, tindakan sekecil apapun dapat mengungkap identitasnya, dia akan tamat sepenuhnya. Karena itu, dia harus membasmi dua duri dalam dagingnya sebelum kakekmu bisa berbuat apapun. Sambil bercermin, ia melanjutkan mengoleskan lip tint dan meratakannya sebelum mengembalikannya ke tas. Wajahnya tiba-tiba meringis, dan sambil membungkuk di atas meja rias, ia muntah-muntah dengan susah payah. Wajah Aaron memucat. Ia segera maju dan membantu wanita itu dengan memegang lengannya. Ada apa? Tanyanya gugup. Tidak ada apa-apa, dia mencoba mendorongnya, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, dia tersedak lagi. Dia terus-menerus merasa mual, tetapi tidak ada yang keluar sebagai muntahan, dia hanya merasa mual tanpa alasan yang jelas karena ketidaknyamanan yang amat sangat. Saat dia mencoba mendorongnya, dia merasa kalah, tetapi melihatnya mulai bangkit lagi, dia dengan ragu maju untuk menopangnya lagi.
Kali ini dia tidak mendorongnya, mungkin karena dia tidak mampu menjaga keseimbangannya. Dia memperhatikannya berulang kali tersentak mundur dan mengerutkan kening. Apakah gastritismu kambuh lagi? Mungkin. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke cermin, dia tampak mengerikan. Aku akan pergi membeli obat untukmu. Tidak perlu. Ia menyandarkan tubuhnya yang lemah ke arahnya dan memijat dadanya. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Pasti karena aku belum sarapan, jadi. 496 mendapatkan kembali ingatannya 3. Tidak perlu. Ia menyandarkan tubuhnya yang lemah ke arahnya dan memijat dadanya. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Pasti karena aku belum sarapan, jadi. Kenapa kamu tidak merawat dirimu baik-baik? Aaron membelai wajahnya dengan penuh kasih sayang. Mu Wanru mencengkeram dadanya, karena dia masih merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk muntah. Ia mendongak lelah ke cermin, hanya untuk melihat dari sudut matanya kehadiran orang lain. Rupanya, orang ini sudah berdiri di sana sejak lama. Punggungnya refleks menegang saat raut wajahnya berubah, lalu ia buru-buru mendorong pria itu menjauh. Aaron, yang gagal menangkap situasi tepat waktu, menyadari Yun Cixi berbalik dengan wajah pucat dan menatap lurus ke depan. Matanya dengan heran mengikuti arah pandang Yun Cixi hingga ke punggungnya dan melihat Yun Cixi terpaku di pintu masuk kamar mandi. Ekspresi wajah Yun Cixi membeku, dan matanya melirik ke arah mereka. Mu Wanru, mengapa dia bersama pria ini? Ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda teh di gaunnya, tetapi begitu tiba di pintu, pemandangan keduanya yang berpelukan mesra muncul di hadapannya. Dari sudut pandangnya, tangan Aaron tampak mengelus sisi pinggang Mu Wanru. Dia bahkan lebih terkejut tentang. Dia muntah-muntah tadi. Mungkinkah itu mual di pagi hari? Mu Wanru mungkin tidak berpengalaman dalam hal ini, jadi dia tidak tahu apa yang dimaksud. Karena hamil Yuyu dan Yi Chen selama 10 bulan, mual di pagi hari Yun Cixi sangat parah. Karena itu, ia dengan mudah mengaitkan muntah Mu Wanru dengan mual di pagi hari yang dialami Mu Wanru. Apakah dia hamil? Dugaan ini benar-benar mengejutkannya dan menyebabkan hawa dingin merambati dadanya. Bagaimana itu mungkin? Ia ingat betul perempuan ini mandul sejak lahir. Mustahil baginya untuk hamil. Karena itu, saat itu, keluarga Mus menyewa ibu pengganti dengan harga selangit untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Namun, muntah-muntah tadi, kalau bukan morning sickness, lalu apa itu? Ia melirik wajahnya, matanya melotot, dan ia tampak mengerikan. Hatinya langsung mencelos melihat pemandangan itu. Mungkinkah dia benar-benar hamil? Melihat ekspresinya yang tidak biasa, Mu Wanru mengerutkan kening. Ia merasa bersalah, tetapi mengingat wanita jalang ini terus-menerus mengancam posisinya, amarah yang menggebu-gebu muncul dari dalam hatinya. Dia mencibir dan berkata tanpa emosi, "Jalang, apa yang kau lihat?" Yun Cixi mengabaikan permusuhannya dan berkata dengan datar, "Kalian berdua tampaknya cukup dekat." Raut wajah Aaron berubah menjadi marah. Ia segera mundur setengah langkah sebelum menjelaskan langsung, "Saya perhatikan nyonya mudamu sedang tidak enak badan, jadi saya pergi menemuinya karena khawatir." Ia mengamatinya sedang menyelamatkan situasi. "Nyonya mudamu," ini sungguh menyenangkan di telinganya. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memperlihatkan senyum elegan. Bagaimana jika perempuan jalang ini punya kemampuan merayu orang lain? Dia sekarang adalah nyonya muda keluargamu. Dia tunangan Muyase. Wanita seperti dia hanyalah pengisi waktu luang bagi Muyase. Begitu dia bosan dengannya, dia pasti akan membuangnya begitu saja tanpa peduli. Dia laki-laki. Tidak bisakah dia lebih berpengetahuan tentang hal ini? Cepat atau lambat, duri dalam dagingnya akan hilang. Untung saja perempuan jalang ini berhasil lolos kali ini. Lain kali, dia pasti akan lebih tegas dalam kekejamannya. Yun Cixi menarik pelan sudut bibirnya dan bertanya, "Karena kamu tahu dia nyonya mudamu, tidakkah menurutmu, kekhawatiranmu ini terlalu berlebihan?" Rasa bersalah muncul di mata Mu Wanru saat itu, tetapi dia cepat-cepat menahannya di dalam, dan langsung menatapnya dengan tatapan dingin. 497 mendapatkan kembali ingatannya 4. Rasa bersalah langsung muncul di mata Mu Wanru, tetapi ia segera menahannya, lalu langsung melotot dingin. Dengan langkah lebar, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menamparkan wajahnya. Memukul. Yun Cixi tidak mampu menghindari tangannya tepat waktu dan terhuyung mundur akibat benturan tersebut. Bekas merah dan bengkak segera muncul di wajahnya. Dengan tatapan kosong,
Dia menyentuh pipinya yang panas dan menatapnya dengan sedikit ketidakpercayaan. Jingan, apa yang kau lihat? Kau juga pasti sudah terbiasa dengan konsep, terlalu banyak. Bukankah kau hanya reinkarnasi dari roh rubah betina? Terlihat polos dan tidak berbahaya. Kau sebenarnya makhluk yang menjijikkan. Ia mengucapkan itu sambil menggertakkan gigi. Amarah di matanya seakan ingin menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Yun Cixi tersulut emosi oleh ucapannya yang berani dan ceroboh. Sorot matanya penuh amarah. Atas dasar apa kau menyebutku keji? Berani membantah? Tanyanya. Ia hendak menamparkan wajahnya lagi, tetapi Yun Cixi mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat dan membalasnya dengan tamparan keras. Memukul. Mu Wanru terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh akibat serangan balasannya. Aaron bergegas menopang tubuhnya sebelum ia jatuh sepenuhnya. Ia menatap tajam ke arah Yun Cixi. Apa yang kau lakukan? Dia memukulku duluan, aku hanya membalas budi, jawabnya dengan tenang. Tak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Mu Wanru mengusap pipinya yang bengkak. Matanya berkaca-kaca, penuh amarah, dan ia menatap tajam ke arahnya. Ia sangat ingin menunjukkan siapa dirinya lagi, tetapi sebelum ia sempat melangkah maju, dorongan kuat untuk muntah menyeruak dari dadanya. Ia mencengkeram bajunya dan menghentikan langkahnya, puas menatap tajam Yun Cixi. Seorang pelacur tetaplah seorang pelacur, terlahir untuk menjadi jahat. Yun Cixi terkejut ketika mendengarnya. Cahaya putih tampak melintas di benaknya. Kenangan yang terpendam dalam hatinya berulang kali muncul di depan matanya. Di antara ingatannya yang terfragmentasi, ada satu yang menunjukkan seorang gadis berpakaian indah, seperti putri yang angkuh, mendorongnya hingga jatuh. Ia menunjuk ke arahnya dan meludah dengan nada merendahkan, pelacur tetaplah pelacur, terlahir untuk menjadi hina. Tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang hebat. Sesuatu nampaknya sedang mencoba menerobos keluar dari kepalanya. Ia memijat-mijat alisnya untuk meredakan sedikit rasa sakit di sana, lalu melirik wajah Mu Wanru yang kejam dan bengkok dengan tatapan dingin dan kosongnya. Pikirannya berputar-putar di kepalanya. 15 tahun yang lalu. Seingatnya, sejak kecil ia belum pernah bertemu ayahnya sekalipun. Namun, ia punya kesan bahwa ibunya adalah seorang femme fatale alami. Ia juga punya seorang adik laki-laki. Dalam ingatannya, mereka bertiga saling bergantung untuk bertahan hidup. Meskipun mereka sedang dalam kesulitan keuangan dan menghadapi banyak kesulitan, dia merasa bahwa waktu mereka bersama adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia pulang ke rumah, disaksikan ibu dan adik laki-lakinya. Ia senang berbaring bersama adiknya di tempat tidur. Sementara itu, ibu mereka akan membuka buku dongeng dan membacakan cerita di dalamnya kata demi kata dengan suara lembut. Suaranya yang lembut menidurkan kedua saudara itu. Sayang, masa damai itu hancur saat dia berusia 9 tahun. Kecelakaan mobil menyebabkan sebuah keluarga yang sudah terpecah belah menjadi benar-benar terkutuk ke dalam neraka. Dalam kecelakaan itu, jika ibunya tidak melindunginya, dia tidak akan selamat. Pada saat yang sama, jika ibunya tidak melindunginya, ibu dan saudara laki-lakinya tidak akan meninggal. Kecelakaan itu sungguh mengerikan, pengemudinya melarikan diri dan mobilnya pun jatuh ke dasar gunung. Kecelakaan mobil itu sungguh tragis. 498 mendapatkan kembali ingatannya 5. Ia buru-buru meronta melepaskan diri dari mobil dan menyeret adiknya keluar. Mobil itu pun terbakar abis. Dia pingsan karena luka parahnya tepat setelah itu. Dia sadar kembali meski mengalami beberapa luka ringan dan adik laki-lakinya hilang. Ibunya akhirnya dinyatakan meninggal. Dengan laporan koroner di satu tangan dan lengannya yang patah di tangan lainnya, ia menyaksikan ibunya didorong ke kamar mayat yang dingin. Ia mengikuti dengan kaku di belakang tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Dia sepertinya lupa cara menangis. Ibunya tidak mempunyai teman semasa hidupnya, jadi pemakamannya diatur dengan tergesa-gesa oleh beberapa orang Samaria yang baik hati yang merasa kasihan padanya. Dia lupa bagaimana dia bertahan selama sebulan berikutnya di rumah sakit. Hatinya sudah mati rasa saat itu. Namun, ia baru menyadari sepenuhnya bahwa ia akan sendirian sejak saat itu, tepat pada hari ia keluar dari rumah sakit. Selain sepotong batu giok, dia tidak memiliki apapun dari ibunya. Dia ingat ibunya selalu membawa batu giok itu bersamanya dan tidak pernah menyimpannya. Namun, dia tidak menceritakan sepatah kata pun tentang masa lalunya kepada putrinya. Ia ingat betapa ibunya membenci asal-usul ayah dan kakeknya.
Namun, meskipun tak banyak yang membicarakan mereka, ia tahu mereka orang kaya. Dia juga ingat ibunya menyimpan dendam mendalam terhadap seorang pria bernama Mu Seng sampai-sampai memanggilnya tukang jagal yang kejam. Meskipun ibunya menyebutkan keluarga Mu, jumlahnya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, dia bungkam mengenai ayah kedua saudara kandung itu. Karena dia tidak mempunyai sanak saudara, setelah menyelesaikan beberapa dokumen, dia dikirim ke panti asuhan swasta. Tempat itu akhirnya menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Itu mungkin masa tergelap dalam hidupnya, dan karena ia tak pernah ingin mengingatnya lagi, ia mengalami kehilangan ingatan selektif. Ingatan tentang tempat itu menjadi kabur. Begitulah yang terjadi sampai balasan Mu Wanru, pelacur tetaplah pelacur, terlahir untuk menjadi jahat, membangkitkan ingatannya tentang masa lalu yang terlupakan. Akhirnya, ia bisa mengingat seorang gadis yang dulu pernah mengutuknya dengan kata-kata yang sama. Setelah dia sampai di panti asuhan, dia segera dipindahkan ke sebuah kamar. Ruangan seluas sekitar 20 meter persegi itu dinilai penuh sesak dengan 16 anak yang menempati 8 dek ganda di dalamnya. Seorang gadis cantik bernama Ruer berbagi ranjang dengannya. Seperti gadis-gadis lainnya, gadis ini ingin diadopsi oleh keluarga kaya. Berbeda dari anak-anak lain, ia ingat gadis ini selalu terlihat cantik dan luar biasa. Ia sering mengenakan gaun-gaun cantik dan sering membawa permen serta camilan. Tingkah lakunya bak putri yang sangat dihormati dan dimanja. Direktur panti asuhan dan para guru sangat menyayanginya, dan ia bahkan memiliki banyak pengikut di antara anak-anak. Dia bagaikan peri karena dihujani cinta dan kasih sayang. Saat itu, Yun Sishi masih berduka atas kehilangan ibunya. Perilakunya yang tertutup dan autis membuat yang lain menjauh. Tak seorang pun suka bermain atau bersamanya. Gadis itu adalah orang pertama yang menghubunginya. Ketika ia merasa tak berdaya dan putus asa, gadis kecil itu memberinya permen dan berkata, "Namaku Ruer, siapa namamu? Mari kita berteman baik." Ia sungguh berterima kasih kepada gadis itu. Manis dan baik hati, gadis itu bagaikan malaikat baginya. 499 mendapatkan kembali ingatannya 6. Ia sungguh berterima kasih kepada gadis itu. Manis dan baik hati, gadis itu bagaikan malaikat baginya. Demikianlah yang terjadi pada suatu hari di kamar mandi ketika dia kebetulan mendengar suara teredam dari bilik sebelah. Setelah terkesiap pelan dan terdengar suara perlawanan, suara Ruer yang tegang dan ketakutan pun terdengar. "Direktur, bisakah kau lebih lembut?" Ruer kesakitan. Ruer, jadilah anak baik dan jangan berteriak, oke? Orang lain tidak boleh mendengar kita. Direktur, bolehkah kita melewatkan ini hari ini? Ruer akan menggunakan mulutnya, oke. Baiklah, Ruer gadis yang baik. Nanti, aku akan membelikanmu permen, Ia terkejut mendengar suara direktur yang tegang dan tertahan di dalam toilet perempuan. Naif dan muda, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu, dan ia merasa semuanya aneh. Dengan ragu, dia mendekat ke bilik itu. Pintunya terkunci dari dalam, tetapi dari celah kecil, ia terkejut melihat sang direktur berdiri tegak dengan punggung menghadap pintu. Dari sudut pandangnya, celananya menggenang di pahanya, sementara Ruer, yang tampak berantakan, berlutut di lantai dan terus-menerus mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Dia mendekat untuk melihat lebih dekat dan membenturkan wajahnya ke pintu saat itu juga, dengan begitu, dia secara tidak sengaja membuat dua orang di dalam waspada. Gadis itu mendongak dengan malu, matanya yang ketakutan menyapu ke arah pintu. Yun Sishi tidak dapat menghindar tepat waktu, dan matanya langsung bertemu pandang dengan Ruer. Gelombang kepanikan yang tak terjelaskan melandanya. Mungkin tatapan mata gadis itu yang menyeramkan atau kesedihan dan rasa malu di matanya yang membuatnya lari kembali ke kamarnya. Malam itu, dia sedang membaca buku komik di tempat tidurnya ketika gadis itu kembali ke kamar mereka. Sambil mendorong pintu hingga terbuka, gadis itu melangkah lurus ke arahnya dan menariknya dari tempat tidur dengan menarik rambutnya. Dia mendekatkan wajahnya ke telinganya dan, dengan suara mengancam yang penuh amarah, bertanya, "Apakah kau melihatnya? Apakah kau melihat semuanya?" Dia ketakutan setengah mati dan segera menggelengkan kepalanya, tidak mengerti penyebab penderitaan yang dialami putrinya. Gadis itu berdiri tegak, menendangnya dengan kakinya, dan merengek kepada anak-anak lainnya. "Dia menindasku." Tidak, sebelum dia bisa menjelaskan, anak-anak lainnya mengerumuninya untuk memukulnya.
Tak seorang pun meragukan kata-kata gadis itu. Itu karena ia baik kepada mereka semua, memberi mereka makan dan mengajak mereka bermain. Tak seorang pun berani menentang perintahnya. Dia dikirim ke ruang perawatan medis untuk luka-lukanya malam itu. Dia telah menjadi musuh semua orang tanpa tahu apa-apa. Keesokan harinya, batu giok yang dia taruh di bawah bantalnya hilang. Ia bertanya-tanya ke sana kemari, tetapi tak seorang pun melihatnya. Hingga ia melihatnya melingkar di leher Ruer. Dengan gusar, ia berkata, "Itu giokku." Sebagai tanggapan, Ruer menyangkal dengan nada sendu dan memelas. "Apa maksudmu? Ini giokku. Ini pemberian ibuku. Kaulah yang mencurinya. Kau pencuri." "Aku bukan pencuri." Di hadapan tuduhan dan keraguan semua orang, argumennya yang lemah terdengar kosong. "Potongan batu giok itu milikku sejak awal. Itu milikku, aku bukan pencuri. Aku benar-benar bukan pencuri." "Maksudmu aku telah mencuri barangmu. 500 berapa lama lagi kamu akan berpura-pura?" Senyum polos Ruer segera membangkitkan kemarahan anak-anak. "Putri Ruer tidak akan pernah mencuri barangmu. Kau bohong. Kau pencuri yang sebenarnya." Tak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan kenang-kenangan ibunya jatuh ke tangan yang salah. Dibandingkan dengan Ruer yang manis, ia bagaikan Cinderella. Tak seorang pun percaya atau mau berpihak padanya. Sejak saat itu, seolah-olah dia adalah inkarnasi iblis, anak-anak memperlakukannya dengan penuh kebencian. Beberapa waktu berlalu, dan pada suatu sore, Ruer dipanggil ke kamar oleh seorang guru, dan tidak pernah kembali. Kabar tentang adopsinya oleh sebuah keluarga kaya beredar di antara anak-anak. Rupanya, keluarga kaya ini bahkan memberikan hadiah besar kepada direktur, yang kemudian memfasilitasi perluasan pusat kesejahteraan tersebut. Bahkan ada yang menyebut keluarga kaya itu datang ke pusat kesejahteraan untuk mencari kerabat mereka yang hilang. Mereka membawa Ruer ketika menemukan batu giok di tubuhnya. Dia telah pergi sejak saat itu. Anak-anak iri, diadopsi ke dalam keluarga yang layak saja sudah menjadi mimpi mereka. Yun Sishi tiba-tiba kembali ke masa kini. Menoleh ke arah Mo Wanru, matanya berkilat marah dan muram. Kenangan kelam itu menerobos alam bawah sadarnya dan muncul dengan jelas dalam benaknya. "Itu dia, dialah gadis itu. Dia mencuri giokku lalu menuduhku mencuri. Dialah yang menyebabkan saya diganggu dan dikucilkan oleh anak-anak lainnya." Ia melangkah lebih dekat ke Mo Wanru. Mengulurkan tangannya, ia berkata dengan nada dingin dan tegas, "Kembalikan giokku." Dengan kaget, Mo Wanru menatapnya dengan tak percaya, wajahnya cepat pucat pasi. "Apakah dia mengenali saya? Bagaimana itu mungkin? Dia terlihat sangat berbeda dari dirinya yang lebih muda. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Anda, kau Ruer, kan?" Bibirnya terkatup rapat dan matanya memerah karena muram, dia membuka telapak tangannya tepat di depan wajah wanita itu. "Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Mo Wanru mencoba membela diri, wajahnya pucat pasi. Ia terhuyung mundur sambil berusaha menghindari tatapannya. "Mau sampai kapan kau berpura-pura?" Matanya yang besar dan cemberut menatapnya dengan tajam. Air mata yang mengalir deras terlihat di kelopak matanya saat ia gemetar karena emosi. "Kembalikan batu giokku. Itu kenang-kenangan ibuku, tolong kembalikan." "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Terpojok, Mo Wanru meraung. Wajahnya sudah benar-benar kehilangan warnanya. Aaron memegang bahunya dengan cemas. Matanya menatap waspada ke arah Yun Sishi yang mendekat. "Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila?" Yun Sishi menggertakkan giginya kuat-kuat. Air mata mengalir deras dari matanya, ia mengepalkan tangannya erat-erat. Kenangan kelam itu, yang telah tercabut dari relung terdalam pikirannya, kini mengamuk, dan dia tidak mampu mengusirnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Setiap hal kecil yang terjadi di panti asuhan dan semua penderitaan yang dialaminya meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam benaknya, bagaikan bekas sengatan besi panas. "Tahukah kau betapa susahnya aku di panti asuhan gara-gara kau? 1,5 dekade, belum cukupkah? Sudah waktunya kau berhenti. Apa salahku sampai kau memperlakukanku seperti ini?" Selanjutnya bab 501, bisakah Anda mengembalikannya kepada saya?